Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Pentingnya mengenal masalah kesehatan mental remaja. Kesehatan mental merupakan topik yang umum dibahas di masyarakat saat ini. Penting untuk dipahami bahwa dampak penyakit mental tidak boleh diremehkan atau diabaikan. Masalah kesehatan mental yang parah dapat memengaruhi remaja secara signifikan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Berikut ini adalah beberapa dampak yang paling parah. Remaja dengan kondisi kesehatan mental yang parah seperti gangguan depresi mayor dan gangguan bipolar berisiko lebih tinggi mengalami pikiran dan perilaku bunuh diri. Mereka juga dapat beralih ke perilaku menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi emosi yang meluap-luap. Kondisi seperti gangguan bipolar dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang intens, dari kegembiraan yang meluap-luap menjadi depresi yang sangat rendah, sehingga sulit untuk diatasi. Depresi yang parah juga dapat menyebabkan perasaan sedih, putus asa, dan putus asa yang terus-menerus. Gangguan kesehatan mental yang parah seperti skizofrenia dapat menyebabkan halusinasi dan delusi, serta pemikiran yang tidak teratur, sehingga menyulitkan remaja untuk berkomunikasi secara efektif atau memahami pikiran mereka. Kondisi kesehatan mental yang parah dapat mengganggu kemampuan remaja untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kebersihan pribadi, bersekolah, dan terlibat dalam interaksi sosial. Dalam kasus yang ekstrim, remaja mungkin menjadi sangat bergantung pada anggota keluarga atau pengasuh untuk mendapatkan dukungan. Masalah kesehatan mental yang parah dapat mengakibatkan seringnya absen, kegagalan akademis, dan putus sekolah. Kondisi kesehatan mental juga dapat memperburuk atau berkontribusi pada ketidakmampuan belajar, sehingga membuat pencapaian pendidikan menjadi lebih menantang. Kondisi kesehatan mental yang parah dapat menyebabkan penarikan diri dari pergaulan, sehingga remaja sulit untuk mempertahankan persahabatan dan jaringan sosial. Selain itu, remaja dengan masalah kesehatan mental yang parah mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi. 1. Penyalahgunaan zat. Kondisi yang terjadi bersamaan, remaja yang menghadapi tantangan kesehatan mental yang parah lebih rentan mengalami masalah penyalahgunaan zat, yang mengakibatkan diagnosis ganda yang membuat pengobatan dan pemulihan menjadi lebih rumit. Ketergantungan dan kompulsi. Penyalahgunaan zat dapat dengan cepat berkembang menjadi ketergantungan dan kecanduan, yang selanjutnya memperburuk masalah kesehatan mental. 2. Keterlibatan hukum, aktivitas ilegal. Masalah kesehatan mental yang parah dapat menyebabkan perilaku yang berujung pada tindakan kriminal, masalah hukum, dan interaksi dengan sistem peradilan anak. Perawatan institusional. Dalam kasus yang parah, remaja mungkin perlu ditempatkan di fasilitas kesehatan mental atau lembaga pemasyarakatan. 3. Tantangan kesehatan yang berkepanjangan, penyakit yang berkepanjangan. Masalah kesehatan mental yang parah dapat menyebabkan timbulnya kondisi kesehatan fisik kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, akibat pilihan gaya hidup yang tidak sehat dan stres. Umur yang lebih pendek, remaja yang menghadapi kondisi kesehatan mental yang parah mungkin memiliki umur yang lebih pendek karena dampak gabungan dari masalah kesehatan mental dan fisik. 4. Dampak pada keluarga. Stres keluarga. Kehadiran tantangan kesehatan mental yang parah pada remaja dapat menimbulkan stres emosional, finansial, dan fisik yang signifikan bagi anggota keluarga. Kelelahan pengasuh. Orang tua dan pengasuh mungkin menghadapi kelelahan karena tuntutan yang berkelanjutan untuk mendukung remaja dengan masalah kesehatan mental yang parah. 5. Keterlibatan dengan dukungan kesehatan mental. Sering berkunjung ke rumah sakit. Episode yang parah mungkin memerlukan kunjungan rumah sakit yang sering, mengganggu kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan remaja. Terapi dan pengobatan yang berkepanjangan. Mengelola kondisi kesehatan mental yang parah seringkali melibatkan terapi dan pengobatan jangka panjang, yang dapat menjadi tantangan bagi remaja dan keluarganya. 6. Perkembangan gangguan bersamaan, berbagai kondisi. Masalah kesehatan mental yang parah seringkali muncul bersamaan dengan gangguan lain seperti kecemasan, gangguan makan, atau gangguan kepribadian, membuat upaya pengobatan dan pemulihan menjadi lebih rumit. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah kesehatan mental. 1. Stres akademik, harapan yang besar, merasakan tekanan yang sangat besar untuk berprestasi secara akademis dan mendapatkan tempat di perguruan tinggi bergengsi.
Tugas yang membebani, dibombardir dengan pekerjaan rumah yang berlebihan dan komitmen ekstrakurikuler, yang menyebabkan perasaan stres dan kelelahan. 2. Dampak media sosial, pengaruh sosial media seperti pelecehan daring, mengalami perundungan dan pelecehan melalui platform digital. Perbandingan sosial, terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan standar yang tidak realistis di media sosial, yang mengakibatkan rendahnya harga diri dan masalah citra tubuh. Waktu layar berlebihan, menghabiskan terlalu banyak waktu di layar, yang dapat mengganggu tidur, aktivitas fisik, dan interaksi tatap muka. 3. Tantangan keluarga, tuntutan orang tua, menghadapi harapan yang tinggi atau tidak realistis dari orang tua yang berkontribusi terhadap perasaan stres dan khawatir. Konflik rumah tangga, berurusan dengan masalah seperti perceraian, kesulitan keuangan, atau kekerasan dalam keluarga yang memengaruhi kesejahteraan mental. Kurangnya dukungan keluarga, tidak menerima cukup dukungan emosional atau komunikasi terbuka dari anggota keluarga. 4. Interaksi dengan teman sebaya, pelecehan, berurusan dengan perundungan fisik, verbal, atau relasional dari teman sebaya di sekolah atau daring. Pengaruh teman sebaya, merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan teman sebaya dan terlibat dalam perilaku berisiko. Pengucilan sosial, mengalami perasaan terisolasi atau dikucilkan dari kelompok teman sebaya. 5. Tantangan global, ketidakstabilan kondisi keuangan, menghadapi ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi keamanan keluarga dan pribadi. Peristiwa dunia, terpapar berita tentang isu global seperti perubahan iklim, kerusuhan politik, dan pandemi yang dapat menimbulkan perasaan stres dan cemas. 6. Identitas diri, orientasi seksual dan identitas gender, berjuang untuk menerima dan memahami orientasi seksual atau identitas gender seseorang. Latar belakang budaya, menghadapi ekspektasi dan identitas budaya, terutama bagi remaja minoritas dan imigran. Pentingnya mengenal kesehatan mental orang tua. Orang tua harus mendidik diri mereka sendiri tentang kesehatan mental karena memahami kesejahteraan mental remaja sangatlah penting karena berbagai alasan. 1. Tanda-tanda awal masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan dapat dikenali oleh orang tua yang teredukasi dengan informasi, sehingga memungkinkan intervensi tepat waktu untuk meningkatkan hasil yang signifikan bagi remaja. 2. Remaja yang menghadapi masalah kesehatan mental membutuhkan lingkungan yang stabil dan mendukung, dan orang tua yang memahami dapat menawarkan dukungan emosional yang diperlukan dan mendorong komunikasi yang terbuka. 3. Orang tua yang terinformasi dapat membantu mengurangi stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental, sehingga memudahkan remaja untuk mencari bantuan dan mengajari mereka bahwa tidak apa-apa untuk membicarakan perasaan mereka. 4. Memahami kesehatan mental memungkinkan orang tua untuk mengadopsi strategi pengasuhan yang efektif yang peka terhadap kebutuhan remaja mereka, yang mengarah pada dinamika keluarga yang lebih sehat. 5. Orang tua yang terinformasi dapat bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan akademis remaja dan membantu mereka mengatasi tantangan sosial, meningkatkan interaksi dan hubungan sosial mereka. 6. Memahami kesehatan mental membantu orang tua membekali anak-anak mereka dengan mekanisme penanganan dan ketahanan yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidup mereka, dan menangani masalah kesehatan mental sejak dini dapat mencegah masalah yang lebih parah di masa dewasa. Tanda dan gejala masalah kesehatan mental. 1. Gejala emosional, perasaan sedih, putus asa, atau mudah tersinggung secara terus-menerus. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan intens. 2. Gejala perilaku, kurangnya minat pada hobi, olahraga, dan bersosialisasi. Perubahan pola makan atau tidur. Penurunan prestasi akademik. 3. Gejala fisik yang sering tidak dapat dijelaskan seperti sakit kepala atau sakit perut. Kelelahan terus-menerus dan kekurangan energi. 4. Gejala kognitif, kesulitan berkonsentrasi pada tugas dan membuat keputusan. Pikiran negatif yang terus-menerus dan kritik diri. Penting untuk menyadari semakin pentingnya masalah kesehatan mental pada remaja, yang telah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan peningkatan kesadaran. Mampu memahami masalah ini sangat penting untuk menawarkan bantuan dan pendampingan yang tepat. Masalah kesehatan mental umum pada remaja. 1. Gangguan kecemasan umum, General Anxiety Disorder, GAD ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak terkendali tentang berbagai situasi kehidupan.
Gangguan kecemasan sosial, ketakutan yang kuat terhadap interaksi sosial dan kemungkinan dihakimi oleh orang lain. Gangguan panik, melibatkan serangan panik berulang yang disertai gejala fisik seperti jantung berdebar dan pusing. 2. Depresi. Gangguan depresi mayor, ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan tidak tertarik pada aktivitas yang dulunya dinikmati. Distimia, gangguan depresi persisten, bentuk depresi yang lebih ringan namun berlangsung lama. 3. Gangguan kurang perhatian, hiperaktivitas, ADHD. Kurangnya kemampuan fokus, tantangan dalam mempertahankan fokus, mengatur tugas, dan mematuhi instruksi. Hiperaktivitas dan impulsivitas, ditandai dengan gerakan berlebihan, gelisah, dan bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 4. Gangguan makan, anoreksia nervosa, melibatkan pembatasan asupan makanan yang parah dan ketakutan yang kuat untuk menambah berat badan. Bulimia nervosa, menampilkan siklus makan berlebihan yang diikuti oleh perilaku memuntahkan makanan. Gangguan makan berlebihan, melibatkan episode yang sering mengonsumsi makanan dalam jumlah besar tanpa memuntahkannya. 5. Penyalahgunaan zat terlarang, penyalahgunaan obat dan alkohol, melibatkan mencoba atau secara teratur menggunakan zat yang dapat menyebabkan kecanduan dan komplikasi kesehatan lainnya. Penyalahgunaan obat resep, penggunaan obat resep yang tidak tepat, termasuk opioid dan stimulan. 6. Menyakiti diri sendiri, mencabik atau membakar, menyakiti diri sendiri secara sengaja sebagai cara untuk mengatasi tekanan emosional. Bentuk lain, ini dapat mencakup tindakan seperti menggaruk, memukul diri sendiri, atau mengonsumsi zat berbahaya. 7. Pikiran dan perilaku mengakhiri diri, ide mengakhiri diri, pikiran yang berkelanjutan tentang mengakhiri hidup seseorang. Percobaan mengakhiri diri, tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyebabkan kematian diri sendiri. Peran orang tua dan pendidik. A. Peran orang tua. 1. Perluas pemahaman Anda dengan mendidik diri sendiri dan terus mengikuti perkembangan terkini tentang pengasuhan anak remaja. Jelajahi program pengasuhan anak Sukses Karirku sebagai sumber daya yang berharga. 2. Jalin komunikasi, dorong dialog yang terbuka dan tanpa menghakimi dengan anak remaja Anda. 3. Deteksi anak remaja kita sejak dini, dengan mengenal perubahan perilaku dan fisik mereka. Perlu diingat penyakit mental ini lebih sulit dicari ciri fisiknya, bahkan orang yang mengidapnya seringkali tidak sadar akan penyakit mental yang dimiliki. Namun ketika sudah parah biasanya ciri fisik baru akan terlihat dan ini sudah sulit ditangani. 4. Jadilah teladan yang positif, tunjukkan mekanisme penanganan yang sehat dan utamakan perawatan diri. 5. Pengawasan dan dukungan, pantau perubahan perilaku dan hubungi profesional untuk mendapatkan bantuan saat dibutuhkan. B. Peran pendidik, menciptakan ruang aman, membina lingkungan sekolah yang mengutamakan keselamatan dan dukungan untuk semua siswa. Mengidentifikasi siswa yang berisiko, tetap waspada terhadap tanda-tanda masalah kesehatan mental dan bantu siswa menemukan sumber daya yang tepat. Pelatihan kesadaran kesehatan mental, berpartisipasi dalam pelatihan untuk mengenali dan mengatasi masalah kesehatan mental di kalangan siswa. Mengatasi tantangan kesehatan mental pada remaja memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, dukungan, dan akses ke sumber daya. Menciptakan lingkungan yang mengutamakan kesejahteraan mental dapat membantu anak remaja kita menaklukkan rintangan ini dan berkembang. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.